Halo Trainers, gimana kabarnya? Mudahan tetap sehat selalu dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini kita sering makan buah-buahan. Tentu ketika kita makan buah apel, kita akan senang sekali dan mengenang bagaimana rasa buahnya. Jika kita tahu rasanya makan pisang, maka kita akan mengenang pohon dari pisang tersebut. Jadi, pohon itu dikenang karena buahnya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aidan hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aidan hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang sehingga kita dapat mengenalnya Islam dan nikmatnya iman. Islam ini adalah agama yang paling terperinci membahas semua aspek. Bahkan di dalam Islam juga kita diajarkan motivasi-motivasi hidup di dunia untuk di akhirat kelak juga. Manusia siapapun dan apapun hubungannya dengan kita akan lebih mengenang kita karena jasa yang pernah kita berikan kepada mereka. Nah, teman-teman Abiturainas, pohon dikenang karena buahnya. Di sebuah kebun tumbuh dua pohon yang saling berhadapan. Pohon yang tumbuh di sebelah selatan adalah pohon durian, sedangkan yang tumbuh di sebelah utara adalah pohon jambu air. Pada suatu pagi yang cerah, pohon jambu air mengungkapkan keanehannya terhadap pohon durian yang tumbuh bersisik namun masih saja menjadi kesayangan Pak Tani. Aku heran sama kamu, kenapa Pak Tani bisa lebih menyayangimu daripada aku, padahal sudah jelas batangmu bersisik, rantingmu tidak banyak, dan daunmu pun tidak rindang. Pohon durian hanya tersenyum mendengar ocehan bernada iri dari teman yang tumbuh di depannya. Dia menganggap itu biasa terjadi dalam dunia pertemanan atau pertetanggaan. Seringkali pihak yang tidak mendapatkan suatu berkicau mencari-cari pembenaran dari prasangka diri sendiri bahwa dia lebih berhak, lebih baik, dan lain sebagainya. Menyaksikan pohon durian hanya tersenyum, si pohon jambu air bertambah sengit. Mungkin kamu mengguna-guna Pak Tani agar dia sayang padamu. Awas, nanti jika Pak Tani datang akan aku bongkar semua aibmu. Pak Tani yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai di kebun dengan membawa beberapa keranjang. Ternyata hari ini dia sudah siap memanen buah hasil pohonnya. Belum sempat keranjang dijatuhkan, pohon jambu air langsung menyampaikan segala keluh kesah kepada majikannya tersebut. Pak Tani, aku melihat ketidakadilan di sini. Kenapa Bapak lebih sayang pohon durian daripada aku? Padahal aku memberikan buah yang lebih banyak daripada durian. Belum sempat Pak Tani menjawab, pohon jambu air sudah meneruskan kata-katanya. Tolong, Bapak lihat lebih jernih terhadap aku dan pohon durian. Siapa yang lebih rindang daunnya? Siapa yang lebih sering berbuah? Si Prani kaget mendengar keluhan dari pohon jambu. Namun, segera dia menguasai keadaan. Kemudian menjawab semua pertanyaannya dengan bijak. Kata Pak Tani, seorang petani pasti memiliki sayang yang sama kepada semua tanamannya. Namun, sayang tersebut diungkapkan dengan cara yang berbeda. Rasa sayang saya kepada kamu, pohon jambu air, telah kamu saksikan. Setiap kali saya kepanasan pasti berteduh di bawah daunmu yang rindang. Sedangkan
Sedangkan sayang saya kepada pohon durian terlihat dari cara saya merawatnya karena pohon durian akan memberikan buah yang baik, manis, dan mahal jika saya bisa merawatnya dengan baik. Pohon jambu air tidak puas mendengar penjelasan Pak Petani. Dengan nada kecewa, dia angkat bicara. Pak Tani, jangan berdusta. Aku bisa merasakan ketidakadilan bahkan dari kata-kata Bapak tadi. Kenapa Bapak tidak merawatku seperti merawat pohon durian agar buahku pun menjadi baik, manis, dan mahal? Mendengar bantahan dari pohon jambu air, Pak Tani mengangkat suaranya. Satu hal yang harus kamu ketahui bahwa pohon durian itu lebih memerlukan perawatan ekstra karena buahnya lebih mahal daripada buah jambu air yang paling mahal. Akhirnya Pak Tani menumpahkan kekesalannya dengan mengungkapkan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa pohon durian lebih berharga dari pohon jambu air. Bukan karena pohon durian lebih besar atau lebih tinggi dari pohon jambu air, tapi karena buah durian lebih mahal dari buah jambu air. Kenapa buah durian lebih mahal harganya dari jambu air? Yang pasti rasa durian lebih enak dari jambu air. Sahabat Abitrainers yang berbahagia, jika pohon dikenang karena buahnya, maka manusia dikenang karena perbuatannya. Orang tua tidak akan mengenang kita lebih dari saudara-saudara yang lain karena kita anak pertama. Guru tidak akan mengenang kita lebih dari teman-teman sekelas yang lain karena absen kita diletakkan di nomor urut yang pertama. Tetangga tidak akan mengenang kita lebih dari warga yang lain karena rumah kita paling besar di antara semua rumah di kampung. Masyarakat tidak akan mengenang kita lebih dari yang lain karena orang tua kita mantan pejabat. Manusia siapapun dan apapun hubungannya dengan kita akan lebih mengenang kita karena jasa yang pernah kita berikan kepada mereka. Nah, teman-teman Abitrainers, kita tidak pernah bertemu dengan Sir Thomas Alva Edison yang buat lampu, tapi semua dari kita mengenal beliau berkat karyanya berbentuk bola lampu. Thomas Alva Edison menjadi legenda. Beliau sudah tidak ada, tetapi namanya senantiasa mengyang-nyang di telinga. Sunan Ampel telah tiada berabad-abad lamanya, namun namanya masih menggema di setiap dada kaum muslimin Indonesia. Bahkan kuburannya setiap hari penuh sesak dengan para penziarah. Beliau telah tiada, tanpa jasa beliau menyebar Islam di Nusantara, membuat beliau tetap hidup di hati kaum muslimin. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ungkapan tertikal ini terucap dari seorang sastrawan muda yang juga mati muda, Chairil Anwar. Mungkin tidak menyangka sebelumnya kata-katanya kini menjadi nyata. Ia sudah tiada, namun namanya tetap dikenang sebagai pelopor angkatan 45 dalam tanah sastra Indonesia. Di hadapan kita terhampar beribu bahkan berjuta lembaran-lembaran putih dari sebuah buku yang bernama Kehidupan. Orang tua telah memberikan sebuah pena dan tinta ala kadarnya. Mari kita pergunakan tinta dan pena yang telah kita dapatkan untuk menulis sejarah hidup kita. Sejarah hidup tentang kita yang tertuliskan segala amal dan perbuatan kita tanpa diembel-embeli kebanggaan akan masa lalu orang tua, karena manusia tidak benar-benar peduli siapa orang tua kita dan dari mana kita berasal. Mereka lebih peduli pada apa yang kita lakukan. Alangkah indah pepatah Arab yang berbunyi, bukanlah pemuda sejati yang menyatakan inilah bapak saya, tetapi pemuda sejati adalah yang berani mengatakan inilah saya. Innal fata mayyakulu ha ana aza walaisal fata mayyakulu kana abi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mari kita berusaha untuk berjasa. Jadikan
keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat sebagai anugerah. Untuk menjadi orang berjasa tidak mesti menjadi seorang public figure. Berjasa itu tidak dibatasi struktur fungsional organisasi. Berjasa itu tidak ada batas usia. Berjasa tidak mesti kaya karena berjasa adalah keinginan naluriah manusia untuk menunjukkan keluhuran fungsinya sebagai khairul makhluk, makhluk yang baik. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, penutup video ini saya teringat pesan dari seorang ustadz di pesantren. Orang penting bukanlah orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, tapi orang penting adalah mereka yang lebih mementingkan kepentingan umat dan kepentingan pribadi, keluarga, dan golongannya. Nah, jadi gitu ya teman-teman Abiturainers. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa i'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Nah, begitulah kira-kira hadisnya teman-teman Abiturainers yang berbahagia. Teman-teman Abiturainers yang berbahagia, kita di dalam masyarakat dituntut untuk saling mengerti satu sama lain, meskipun memang pendapat terkadang kita merasa diri kita lebih baik. Nah, ini adalah suatu penyakit ketika kita menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain, sehingga kita merasa diri kita itu iri kepada orang lain jika orang lain itu lebih diperhatikan oleh teman-teman kita atau masyarakat kita ketimbang kita yang menganggap diri kita kelebihan. Contohnya misalkan antum adalah seorang yang kaya, atau A adalah seorang yang kaya dan B seorang yang sederhana. Namun kebanyakan orang sering berkunjung atau berteman dengan si B, dan si A pun iri hati kepada si B karena si A merasa dirinya lebih kaya dalam jenis-jenis harta. Namun si B walaupun ia sederhana, namun ia suka membantu, menolong, dan sering mendermakan hartanya walaupun itu apa ala kadarnya, ketimbang si A memang lebih kaya tapi dia tidak pernah mendermakan hartanya dan tidak pernah berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Tentu ini adalah contoh yang tadi diceritakan dalam video tadi antara buah jambu dan buah durian, di mana buah jambu iri kepada buah durian, padahal buah jambu itu lebih banyak buahnya, pohonnya lebih besar dan juga rindang dan dapat digunakan di segala hal. Dalam arti buahnya bisa dimakan, pohonnya bisa diduduki. Sementara buah durian tidak ada yang berani duduk di bawah pohon durian. Bahkan duriannya pun harus ditunggu, bukan dipetik. Nah, itu bedanya. Jadinya kalau jambu misalkan pohonnya, kalau buahnya sudah matang maka bisa dipetik. Namun kalau durian harus ditunggu jatuh dulu baru boleh diambil pohonnya. Itu menandakan bahwa pohon durian kalau dia jatuh, atau bukan pohon durian, kalau buah durian sudah jatuh maka menandakan bahwa pohon durian itu telah matang. Nah, di sini adalah bentuk keirian pohon jambu terhadap pohon durian. Mengapa Pak Tani lebih memilih merawat pohon durian ketimbang pohon jambu? Tentu karena Pak Tani memiliki alasan, yaitu pohon durian atau buah durian lebih mahal di pasaran ketimbang jambu. Tetapi di sini sebenarnya setiap kita punya kelebihan masing-masing yang kita tidak sadari potensi diri kita, sehingga karena ada rasa dengki dan iri pada diri kita, sehingga kita merasa bahwa orang lain itu lebih daripada kita. Andai kata kita iri dalam bentuk yang baik, maka hal yang baik juga akan
kita dapatkan. Contoh misalkan ketika teman kita mempunyai mobil karena dia sudah susah payah bekerja, maka cara iri kita adalah mempelajari caranya untuk mendapatkan mobil tersebut, bukan malah menghancurkan atau memberikan dia sesuatu kekesalan agar tidak jadi menikmati kebahagiaannya. Jika teman kita bahagia, maka ikutlah bahagia. Jika teman kita bersedih, maka ikutlah bersedih sebagai toleransi kita atau ikut prihatin kepada kesusahannya, bukan malah sebaliknya. Namun pada zaman sekarang, kalau teman susah, maka kita akan tertawa. Jika teman kita bahagia, maka kita akan iri atau tidak suka kepadanya. Tentu itu adalah perbuatan yang salah. Nah, teman-teman sekalian, begitulah cara kita bergaul. Hal cerita tersebut di atas itu menunjukkan bahwa kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, walaupun memang bermanfaat, walaupun sedikit-sedikit, tapi tiap hari kita lakukan, tentu itu jauh lebih baik daripada kita sekali-kali bermanfaat. Walaupun memang ya kalau di fiksi itu ada kita kenal namanya Superman, Batman, Spiderman sebagai pahlawan yang melawan kebatilan. Walaupun itu hanya fiksi, tetapi itu adalah perumpamaan bahwa kita selalu bisa menjadi pahlawan di setiap waktu kita. Misalkan kita melihat duri di tengah jalan. Nah, agar orang tidak terkena dengan duri tersebut, maka kita singkirkan, kita alihkan ke tempat yang aman di mana orang tidak bisa menginjak duri tersebut. Dari sana kita sudah menjadi pahlawan atau menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Karena kita sudah menyelamatkan orang dari penyakit menginjak duri. Atau mungkin ada jalan yang berlubang. Nah, karena banyak orang mengeluh dengan jalan yang berlubang itu, lalu kita menambalnya sendiri jalan itu. Nah, dari sanalah kadang juga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan bukan saja itu saja kelebihannya teman-teman Arbitrainers, bahkan juga kita bisa mendapatkan pahala jariah dari apa yang kita kerjakan tadi. Nah, begitu teman-teman Arbitrainers. Oke Arbitrainers, mungkin sampai sana dulu ya. Nah, karena memang waktu sudah hampir mau larut malam dan saya juga harus pergi untuk menemani bapak saya yang jaga malam karena dia takut sendirian. Makanya saya harus ikut menemaninya. Oke teman-teman Arbitrainers, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada kebenaran, maka kebenaran itu sungguh datangnya dari Allah. Karena Allah lah zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Oke, Arbitrainers, itu saja ya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.